بركة وفقد موجع. Ustadz Ramli itu pembaca yang baik, tapi dia tidak naik level kepada pangkat peneliti. Jadi Ustadz Ramli apabila baca kitab nanti tolong agar tidak memberikan kesesatan kepada umat. Kalau ada kitab Ba'alawi dibaca, kemudian ada kutipan ulama-ulama besar, verifikasi di kitab ulama besarnya itu ada pernyataan dari Kiai Haji Idrus Romli, di mana di YouTube-nya itu menjelaskan tentang kemuliaan atau titik pembeda kemuliaan antara Habib dengan Kiai. Maulidina TV. Sebenarnya dalam hal ini ada hal yang disepakati di kalangan para ulama, kemudian ada hal yang diperselisihkan. Kalau misalnya ada seorang kiai, kiainya alim, lalu satunya sayyid atau habib, sementara sayyid atau habib orangnya awam atau bodoh. Ini bagaimana pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, kita buka kitab Syarah Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ini karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini syarahnya kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Nah, pada halaman 150 Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa min awladi sayyidina Al-Hasan Abil Husain wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimma yusawihi fi rutbati bi 60 darajah. Sebagian ulama memberikan faedah penjelasan bahwa orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW dia termasuk anak cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain atau Sayyidina Husain. Sementara dia sayyid ini tidak alim, maka sayyid yang tidak alim ini akan lebih tinggi dari selain sayyid yang selevel dalam ilmunya dengan 60 derajat. Maksudnya bagaimana? Kalau ada sayyid tidak alim, lalu satunya bukan sayyid tidak alim, maka sayyid ini lebih tinggi 60 derajat. Ini kalau tidak alim. Kemudian wa annal alim alladzi lam yunsab ilahi sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alim mimman intasaba ilahi sallallahu alaihi wasallam bi 60 derajat. Orang alim yang tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah SAW itu di atasnya orang yang tidak alim dari orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW dengan 60 derajat. Artinya, kalau ada orang alim, beliau bukan sayyid, satunya sayyid tapi tidak alim, maka yang alim ini lebih tinggi 60 derajat. Ini pernyataan Syekh Nawawi Banten di dalam Syarah Maraqil Ubudiyah. Kitab ini dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia, termasuk saya dulu ketika di pesantren ngaji kitab ini. Kemudian ada pendapat lain dari ulama kita juga, ulama Syafi'iyah ya, yaitu di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Tariqatis Sadah Ali Ba'alawi. Ini karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ulama Syafi'iyah kelahiran Bogor yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Di mana di sini beliau hanya menyampaikan riwayat saja. Wa dzakara sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li sayyidina Ra'sil Mukasyafin Abdullah ibn Husain As-Saqqaf radhiyallahu anhu qala. Jadi Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus orang yang sangat alim ya, beliau wafatnya di Mesir, menjadi ulama besar di Mesir. Ketika menulis biografi Ra'sil Mukasyafin, pimpinan ulama yang mukasyaf, Sayyid Abdullah bin Husain As-Saqqaf, beliau berkata, Sayyid Abdullah, waqad akhbarani ba'du thiqat 'anil 'allamah Syekhil Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan benar-benar bercerita kepadaku sebagian orang-orang yang dipercaya dari Al-'Allamah Syekhil Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu. Wa hasyil kutubis sittah fil hadits wa ghairiha. Beliau mengarang hasyiyah kutubus sittah, ada hasyiyah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bahkan hasyiyah Musnad Ahmad bin Hanbal. Annahu su'ila fi darsihi. Imam As-Sindi ditanya ketika mengajar, man afdal asy-syarif amil alim. Beliau ditanya, siapa yang lebih utama? Apakah syarif, sayyid, atau orang alim? Maksudnya, ada sayyid tidak alim, satunya alim bukan sayyid, siapa yang lebih afdal?
فحصل له عندها استغراق وطفأ رأسه إلى الأرض ما شاء الله تعالى ثم رفع رأسه وقال. Ketika ditanya begitu, beliau ini terjadi istighraq. Istighraq itu artinya dalam dunia tasawuf ya, dalam dunia sufi. Jadi kesadarannya hilang ya, tenggelam. Kemudian beliau menundukkan kepalanya ke bumi selama beberapa saat, lalu beliau mengangkat kepala dan berkata, kata beliau, syarifun jahil, sayyid yang bodoh, al-qal syarifun wahid, satu sayyid yang bodoh, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 orang alim yang bukan sayyid. Ini kata Imam Abdul Hasan As-Sindi Al-Madani, Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi. Ini pendapat beliau. Jadi berbeda ya dengan pendapat tadi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banten di dalam Maraqil Ubudiyah. Ada pandangan berbeda. Kemudian di kitab ini juga dikutip pernyataan Imam Ghazali. Waqala Sayyiduna al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali berkata, syarafun nasab min thalathi jihad. Kemuliaan nasab itu ditinjau dari 3 segi. Ahaduha yang pertama, al-intima ila syajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bernasab pada syajarah, pada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza la yu'adiluhu syai'. Kata Imam Ghazali, orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Artinya apa? Orang kalau nasabnya dengan Rasulullah seakan-akan bisa difaham dari perkataan Imam Ghazali itu lebih utama daripada orang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Kemudian juga perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Aku berkata, kata muallif ya, Habib Zain, wa mimman afta bi tarjih syarafin nasab ala syarafil ilmi asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Hajarin Al-Haytami rahimahullahu taala. Di antara yang berfatwa bahwa kemuliaan nasab lebih unggul daripada kemuliaan ilmu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wa nasu ibaratihi kama fi fatawi ba'da an-su'il. Adapun teks redaksi beliau di dalam fatawinya ketika ditanya, halis syariful jahil amil alimul amil afdal wa ayyuhuma ahaqqu bit tawqir idza jitama'a aw arada syakhsun at-takbir fa ayyuhuma yabda'u bihi. Ada sayyid bodoh, satunya ada orang alim mengamalkan ilmunya, siapa yang lebih utama? Dan kalau dua orang ini berkumpul, siapa yang lebih berhak dimuliakan? Atau misalnya ada orang mau mencium tangan salah satu kedua-duanya, siapa yang dimulai? Satunya sayyid tapi awam, satunya orang alim mengamalkan ilmunya. Fa'ajaba biqaulihi radhiyallahu an. Imam Ibnu Hajar menjawab, fi kulli minhuma fadlun 'azim. Pada masing-masing kedua orang itu ada keutamaan yang agung. Amma syarif falima fihi minal bid'atil karimah allati la yu'adiluha syai'. Adapun syarif atau sayyid itu keutamaannya agung karena pada diri beliau ada goresan daging yang mulia, ya. Ada irisan daging yang mulia, daging Rasulullah SAW yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Wa min thamma qala ba'dul ulama, dari sini sebagian ulama berkata, la u'adilu bi bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Aku tidak akan membandingkan siapapun dengan orang yang ada irisan daging Rasulullah. Enggak saya bandingkan, enggak berani. Artinya maksudnya lebih utama, masih lebih unggul daripada orang yang hanya punya ilmu. Lalu kata beliau, wa ammal alimul amil falima fihi min nafa'il muslimin wa hidayatil dhalin. Adapun orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, ada keutamaan yang agung karena beliau bermanfaat bagi kaum muslimin dan menunjukkan orang-orang yang tersesat. Fahum khulafa'ur rusul. Mereka adalah para khalifah para rasul. Wa warithu ulumihim wa ma'rifatihim, dan para pewaris ilmu-ilmu dan ma'rifat para rasul. Fayata'ayyanu 'alal muwaffaq ay yara lil kulli minal ulama'i wal ashraf haqqahum min at-tawqir wat ta'zim. Maka seharusnya bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah harus memandang pada masing-masing, pada semua ulama dan ashraf dan sayyid, harus memandang hak mereka untuk dimuliakan dan diagungkan. Ya, muliakan semua, agungkan semua. Ulama diagungkan, sayyid diagungkan. Cuman wal mabdu'u bihi idza jatama'a asy-syarif. Cuma yang dimulai untuk diagungkan, dimuliakan, dicium tangannya kalau berkumpul orang yang alim dengan sayyid yang tidak alim, maka sayyid yang didahulukan. Dia qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan, dahulukan orang Quraisy. Walima fihi minal bid'ati syarifah, dan karena pada sayyid atau syarif ini ada irisan yang mulia, daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudara-saudara, dua pernyataan berbeda dari ulama kita. Satunya Syekh Nawawi Banten mengutip dari sebagian ulama, kalau ada orang alim bukan sayyid, sementara satunya sayyid tidak alim, maka yang alim lebih tinggi derajatnya 60 derajat. Sementara pendapat satunya lagi yaitu pendapat Imam Abdul Hasan As-Sindi Al-Madani. Beliau ahli hadis bermadzhab Hanafi. Juga pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sayyid yang awam ini lebih tinggi daripada
orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Bahkan kata Sayyid As-Sindi, 70 kali lebih tinggi sayyid yang awam daripada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini kata ini. Dan dua pendapat ini berbeda. Kedua pendapat ini beda. Dan kedua pendapat ini sama-sama tidak menyampaikan dalil. Sama-sama tidak menyampaikan dalil. Ya pastinya beliau berdua mentarjah ya, punya pandangan, dalilnya ada, cuma tidak disampaikan di sini. Nah, dalam masalah ini kita ikut yang mana ya terserah, karena memang sama-sama ada ulamanya. Dan ini sama-sama ulama panutan kita, umat Islam Indonesia. Sama-sama panutan kita semuanya ini. Nah, mau ikut yang Syekh Nawawi Banten, orang alim lebih mulia 60 derajat daripada sayyid yang tidak alim, gak apa-apa. Mau ikut yang Imam As-Sindi Al-Madani atau Ibnu Hajar, bahwa sayyid yang awam, yang jahil lebih mulia daripada orang alim yang mengamalkan ilmunya, gak apa-apa juga. Sama gak apa-apa. Cuman di sini sama-sama gak apa-apa. Kita ini jangan sampai salah paham ya, salah kaprah. Jangan sampai bertindak salah. Salah itu artinya bagaimana? Misalnya karena seseorang ini sayyid, lalu misalnya seseorang ini nasabnya sayyid, maka tidak memuliakan orang yang bukan sayyid yang alim. Ini salah. Misalnya ada habib atau sayyid tidak alim, sementara ada yang bukan sayyid alim lalu tidak memuliakan. Ini saya kira salah. Mengapa? Karena sayyid-sayyid yang dulu sangat memuliakan para ulama kalau lihat di kitab kita. Ini yang pertama. Yang kedua sebaliknya, ada misalnya ustadz atau orang alim lah tapi bukan sayyid, lalu berjumpa dengan sayyid yang tidak alim atau yang awam. Jangan sampai tidak memuliakan juga, tetap dimuliakan, dihormati. Ini kalau sampai tidak dimuliakan ya salah juga. Karena memang dari dulu ulama-ulama kita ini dari dulu memang memuliakan kepada sayyid, kepada para sayyid walaupun tidak alim. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan salah juga. Apa? Karena ada sayyid, karena seseorang itu sayyid, akhirnya apa? Padahal sayyid yang bersangkutan ini tidak alim, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar, nggak alim, nggak punya ilmu, tiba-tiba buka majelis lalu ceramah berfatwa. Ini nggak boleh juga. Karena dari dulu-dulu yang berfatwa, yang berceramah yang alim. Jadi kalau mau berceramah, berfatwa ya harus alim itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, juga bagi masyarakat, kalau misalnya di satu daerah ada sayyid atau ada habib tidak alim, ya jangan disuruh ceramah, jangan disuruh menyampaikan ilmu. Karena kalau disuruh ceramah, disuruh menyampaikan ilmu, nggak betul juga. Tapi tetap dimuliakan. Ini yang keempat. Yang kelima, juga ya jangan berlaku salah. Di mana yang salah lagi yang kelima? Mentang-mentang misalnya dia punya sedikit ilmu atau apa, lalu jumpa dengan habib atau sayyid, karena habib atau sayyid ini tidak alim atau agak nakal misalnya, tiba-tiba dibatalkan nasabnya. Ini nggak betul juga, karena memang nggak ada hubungannya. Apa namanya? Sayyid itu harus alim, nggak ada seperti itu. Sehingga kalau tidak alim atau agak nakal, nasabnya dibatalkan. Itu nggak betul juga. Dan yang lebih parah lagi, hanya karena ada beberapa sayyid atau beberapa habib yang dianggap bersalah oleh sekelompok orang, lalu seluruh habib, seluruh sayyid dibatalkan nasabnya. Ini parah semua, sama-sama nggak betul. Jadi di dalam masalah ini, kita ini ya harus berbicara, berpendapat secara proporsional. Yang jelas, para ulama kita dari dulu, yang bukan sayyid, ini sangat hormat kepada sayyid. Hatta walaupun sayyid yang bersangkutan itu tidak alim. Hormat, memuliakan ya, kepada sayyid, menghormati dan memuliakan. Hatta walaupun sayyidnya tidak alim. Dan juga kalau lihat sejarah ulama-ulama dulu dari kalangan sayyid, memuliakan yang bukan sayyid yang alim. Sama-sama sebenarnya. Insya Allah kalau hal seperti ini kita lakukan bersama, ya dijalankan, insya Allah gak ada persoalan. Jadi jangan salah paham pernyataan Sayyid Abil Hasan As-Sindi, syarif yang jahil lebih mulia daripada 70 bukan sayyid yang alim. Jangan salah paham, berarti kalau begitu mengaji pada sayyid yang jahil lebih mulia. Gak betul itu. Itu maksudnya kemuliaan dirinya. Adapun kalau mengaji, tetap harus pada orang yang alim. Kalau tidak alim, hatta walaupun sayyid, ya gak bisa dijadikan guru. Karena yang menyampaikan ilmu harus orang alim itu. Saya sudah bilang Qidus Romli itu pangkatnya pembaca. Dia mengatakan bahwa Ibnu Hajar katanya lebih meninggikan pangkat daripada sayyid yang bodoh, daripada orang alim, daripada kiai yang pinter itu. Katanya itu pendapat Ibnu Hajar. Saya katakan Ustadz Qidus Romli itu adalah pembaca. Karena tidak ada Ibnu Hajar Al-Haytami berbicara bahwa yang namanya sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada kiai yang alim.
Coba perhatikan dari videonya Ustadz Idrus Romli itu, dia mendapatkannya dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Smith, karya Ba'alawi. Ya. Saya sudah katakan Kiai, kalau karya Ba'alawi hati-hati kalau baca.